Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabrina dengan NIM 2310101067 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan membahas manajemen SDM Syariah. Apa itu perencanaan SDM Syariah? Perencanaan SDM Syariah adalah proses strategis dalam mengelola sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan, dan manajemen kinerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, mematuhi nilai dan hukum. Yang keempat, membangun lingkungan kerja yang estiawan untuk bekerja dengan niat baik, ikhlas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi positif pada organisasi. Framework perencanaan SDM Syariah. Tujuannya untuk mengembangkan SDM yang kompeten, berakhlak mulia, dan sesuai dengan syariah. Nilai dasarnya ada 3, yaitu ada amanah, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Yang kedua ada keadilan, memperlakukan karyawan dengan adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada transparansi, keterbukaan dalam komunikasi dan kebijakan. Adapun komponen utamanya yaitu ada yang pertama ada penentuan kebutuhan SDM, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pengembangan dan pelatihan, dan yang keempat evaluasi dan pemberian kompensasi. Apa saja sistem perencanaan SDM Syariah? Yang pertama ada sistem penilaian dan rekrutmen, yang kedua pengembangan karyawan, yang ketiga sistem kompensasi dan insentif, dan yang keempat sistem penilaian kinerja. Dan apa saja ruang lingkupnya? Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, yang kedua rekrutmen dan seleksi, dan yang ketiga pengembangan karyawan, yang keempat kompetensi dan manfaat, dan yang terakhir ada penilaian dan peningkatan kinerja. Tauhid sebagai fondasi dalam manajemen syariah. Apa itu tauhid? Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Dalam manajemen, tauhid menjadi landasan spiritual dan moral untuk seluruh aktivitas manajerial. Peran dalam manajemen syariah untuk menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap tindakan dan keputusan bisnis, sehingga aktivitas organisasi diarahkan untuk mencapaikan keridhoannya dan dilakukan dengan integritas yang tinggi. Apa saja prinsip-prinsip tauhid dalam manajemen syariah? Ada 3, yaitu ada kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akhlak dan etika Islami. Dan yang ketiga, visi dan misi berbasis ibadah. Apa saja implementasi tauhid di dalam manajemen syariah? Yang ada 3, yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab, pemimpin berjiwa amanah, adil, dan berorientasi kepada kemaslahatan. Yang kedua ada keadilan dalam berproses bisnis, dan yang ketiga ada akuntabilitas spiritual. Manfaat tauhid dalam manajemen syariah ada 2, yaitu yang pertama untuk membangun kepercayaan dan integritas, di mana organisasi dipandang memiliki integritas yang tinggi dan beroperasi secara etis. Yang kedua ada lingkungan kerja yang berkah. Dengan nilai tauhid sebagai landasan ini, organisasi menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, benchmark MSDM syariah di dalam Islam. Merujuk pada standar atau tolak ukur terbaik yang diambil dari rekam jejak generasi terbaik umat Islam. Generasi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada Rasulullah SAW, teladan utama dalam kepemimpinan, etos kerja, dan integritas. Yang kedua ada para sahabat.
penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari dan kepemimpinannya. Yang ketiga ada tabi'in dan tabi'ut tabi'i, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Apa saja prinsip utama MSDM syariah dari teladan Rasulullah? Yang pertama ada amanah dan kejujuran. Contohnya seperti di dalam bisnis, Rasulullah SAW selalu bersikap adil, tidak pernah menipu, dan selalu memberikan informasi jujur tentang kualitas barang yang dijualnya. Yang kedua ada keadilan. Contohnya seperti saat membagi hasil perang, Rasulullah membaginya secara adil dan transparan, baik untuk prajurit muslim maupun pihak lainnya sesuai ketentuan yang syariah. Dan yang ketiga ada kepemimpinan yang bijaksana. Contohnya seperti saat perang Uhud, Rasulullah SAW mendiskusikan strategi dengan para sahabatnya, bahkan ketika mayoritas ingin berperang di luar Madinah, meskipun beliau lebih memilih bertahan. Contoh teladan dalam MSDM syariah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nilainya adalah kedisiplinan dan kesungguhan dalam menjalankan amanah. Kasusnya seperti setelah menjadi khalifah, Abu Bakar tetap bekerja keras memimpin umat dan menjaga persatuan dengan dedikasi penuh bahkan saat keadaan sulit. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nilainya adalah keberanian dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kasusnya seperti Umar pernah menegur seorang gubernur yang menjalani hidup berlebihan, memastikan para pemimpin hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nilainya seperti kedermawanan dan kontribusi kepada masyarakat. Kasusnya seperti Utsman mendermakan kekayaannya untuk keperluan umat, seperti menyediakan sumur untuk kaum muslimin di Madinah. Dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nilainya adalah kepemimpinan yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Kasusnya seperti Ali tetap mengutamakan persatuan umat, bahkan ketika menghadapi perselisihan internal dalam masa kepemimpinannya. Implementasi benchmark syariah di dalam dunia kerja. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Ini untuk menekankan kejujuran, amanah dan kompetensi sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Seperti contoh studi kasusnya, perusahaan syariah merekrut berdasarkan penilaian integritas dan komitmen syariah selain kemampuan teknisnya. Yang kedua ada pengembangan ruhiyah dan akhlak untuk menanamkan nilai spiritual seperti yang dicontohkan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam dunia kerja modern. Seperti contoh studi kasusnya, perusahaan melaksanakan sesi rutin seperti kajian, sholat berjamaah, dan program spiritual lainnya. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang adil dan amanah. Pemimpin bekerja dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana teladan Umar bin Khattab. Studi kasusnya, manajemen atau pimpinan perusahaan memberikan kesempatan yang adil kepada semua karyawan dalam penilaian kinerja dan kesempatan karir. Yang keempat ada budaya kerja produktif dan bersih. Membangun budaya kerja yang ikhlas dan amanah sebagaimana semangat kerja para sahabat. Studi kasusnya seperti perusahaan menerapkan kebijakan transparansi dalam seluruh prosedur kerja dan pengambilan keputusan. Teladan tabi'in dalam MSDM syariah. Tabi'in adalah mengembangkan tradisi ilmu dan pendidikan Islam menjadi fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia. Contohnya seperti Al-Hasan Al-Basri dikenal karena komitmennya pada pendidikan dan ketakwaannya yang membentuk generasi baru muslim berintegrasi yang tinggi. Yang kedua ada tabi'in. Ini artinya melanjutkan ajaran para tabi'in
dan mengokohkan ilmu syariah dan adab dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti Imam Malik membangun sistem pendidikan yang kuat dalam hukum Islam, menjadikannya teladan dan dalam profesionalisme dan kedisiplinan keilmuan. Apa itu rekrutmen syariah? Rekrutmen syariah adalah proses perekrutan tenaga kerja yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam rekrutmen syariah, perusahaan tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, moral, dan nilai-nilai Islamnya. Hal ini mencakup proses kriterianya serta tujuan rekrutmen yang diarahkan untuk membantu tim kerja yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki integritas dan etika Islam yang kuat. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen syariah ada 5, yaitu yang pertama ada amanah dan kejujuran, yang kedua kompetensi dan akhlak Islam, yang ketiga kesesuaian dengan nilai syariah, yang keempat ada keadilan dan tanpa diskriminasi, dan yang kelima tujuan akhir untuk mencari ridho Allah. Apa itu seleksi syariah? Seleksi syariah adalah proses pemilihan kandidat dalam perekrutan tenaga kerja yang melandaskan prinsip-prinsip Islam. Di dalam seleksi syariah, perusahaan tidak hanya menilai keterampilan dan kompetensi teknis calon karyawan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, akhlak, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya untuk memilih individu yang tidak hanya memenuhi kualifikasi profesional, tetapi juga memiliki kepribadian yang selaras dengan budaya kerja yang Islami. Apa saja filosofi seleksi syariah? Filosofi di balik seleksi syariah ini didasari oleh keyakinan bahwa sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen spiritual akan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Dan apa saja prinsip-prinsip utamanya? Yaitu ada amanah, tanggung jawab, mencari kandidat yang jujur, bertanggung jawab dan amanah dalam pekerjaannya. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, untuk memastikan proses seleksi bebas dari diskriminasi dan dilakukan secara adil untuk semua kandidat. Yang ketiga ada keikhlasan dan niat baik, untuk mengutamakan proses seleksi bebas untuk mengutamakan kandidat yang memiliki nilai bekerja untuk mencari ridho Allah, bukan hanya kepentingan duniawi. Dan yang terakhir ada kesesuaian akhlak dan kompetensi, untuk menilai calon karyawan dari aspek moralitas dan profesionalisme sehingga tercipta lingkungan kerja yang Islami. Selanjutnya, apa saja kriteria kelulusan yang dianggap layak di dalam seleksi syariah untuk lulus dalam kandidatnya? Yaitu ada 5, yaitu yang pertama integritas kejujuran. Ini adalah kandidat yang menunjukkan sikap jujur, transparan dan dapat dipercaya, dan memiliki rekam jejak yang baik tanpa catatan negatif atau tidak amanah. Yang kedua ada akhlak mulia, harus memiliki akhlak dan perilaku yang baik seperti santun, sabar, dan menghargai orang lain, dan dapat menjaga etika kerja dan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Dan ketiga ada kompetensi teknis yang memadai, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai posisi yang dilamar, dan kompetensi teknis ini harus dibuktikan melalui tes atau wawancara yang objektif. Yang keempat ada pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, yaitu harus memahami prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan profesi seperti etika bisnis Islam atau keuangan syariah, dan memiliki niat bekerja bukan hanya untuk mendapatkan materi tetapi juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ada kecocokan dengan budaya kerja syariah, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang Islami dan
memiliki keselarasan nilai dengan visi misi perusahaan, dan terbuka terhadap pengembangan akhlak dan spiritual di tempat kerja. Apa itu pelatihan syariah dan pengembangan syariah? Kita akan bahas pelatihan syariah dulu. Pelatihan syariah ini adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fokusnya untuk mengembangkan keterampilan kerja dan etos kerja Islami. Apa itu pengembangan syariah? Pengembangan syariah adalah upaya peningkatan kapasitas pribadi dan profesional karyawan dalam jangka yang panjang dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Pengembangan syariah mencakup aspek spiritual, moral, dan keterampilan agar karyawan dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan dan masyarakatnya. Apa saja perbandingan antara pengembangan syariah dan pelatihan syariah? Yang pertama, tujuan dari pengembangan syariah adalah meningkatkan keterampilan spesifik, sedangkan pelatihan syariah tujuannya untuk membangun kompetensi jangka panjang. Yang kedua, pengembangan syariah jangka waktunya lebih pendek dibandingkan pelatihan syariah jangka waktunya yang lebih panjang. Dan yang ketiga, fokus utama di pengembangan syariah adalah keterampilan teknis dan etika kerja, sedangkan pelatihan ke syariah adalah peningkatan karakter, akhlak, dan kompetensi. Pendekatan pengembangan syariah adalah praktis, terarah pada tugas yang spesifik, sedangkan pelatihan syariah holistik, termasuk pembinaan spiritual. Contoh program dari pengembangan syariah adalah pelatihan soft skill Islami, pelatihan teknis berbasis syariah, sedangkan pelatihan syariah, pengembangan kepemimpinan Islami, pembinaan ruhiyah. Apa saja pentingnya pengembangan dan pelatihan syariah? Yang pertama, ada meningkatkan kompetensi kerja yang Islami dan profesional. Yang kedua, ada membangun karakter karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat turnover dengan membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaannya. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang kelima, menjaga agar perusahaan selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa saja manfaat pelatihan dan pengembangan syariah? Bagi karyawan, untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan profesional, untuk menumbuhkan kepribadian yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pekerjaan. Sedangkan bagi perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Dan yang kedua, membentuk tim kerja yang harmonis dan memiliki komitmen moral yang kuat. Yang ketiga, untuk menjaga reputasi perusahaan sebagai organisasi yang menjalankan prinsip syariah. Bagi masyarakat, menyumbangkan tenaga profesional yang berintegritas dan berbudi pekerti baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi perusahaan yang etis dan tanggung jawab. Apa saja tujuan pelatihan dan pengembangan syariah? Yang pertama, ada meningkatkan kompetensi teknis dan syariah. Yang kedua, membangun karakter dan akhlak Islami. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja Islami. Yang keempat, memperkuat loyalitas terhadap perusahaan syariah. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja Islami. Apa itu training management? Training management atau artinya manajemen pelatihan syariah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi karyawan secara profesional sekaligus membangun karakter dan akhlak Islami. Aspek penting dalam manajemen pelatihan syariah ada 3, yaitu yang pertama, ketaatan pada syariah, yang kedua, pengembangan spiritualitas, dan yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat.
Apa itu training budget, atau kita bisa artikan anggaran pelatihan? Anggaran pelatihan ini adalah dana yang dialokasikan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam konteks syariah, pengelolaan anggaran pelatihan harus memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi dan keadilan. Anggaran harus dikelola secara transparan dan adil, memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama terhadap pelatihan. Yang kedua, ada prioritas untuk program yang berkelanjutan. Dana harus dialokasikan untuk program pelatihan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan jangka panjang karyawan. Dan yang terakhir, ada menghindari pemborosan. Penggunaan anggaran harus efisien dan tidak boros, sesuai dengan prinsip hemat dan dalam Islam. Apa itu training proses? Training proses atau bisa kita artikan proses pelatihan syariah mencakup langkah-langkah yang sistematis untuk merencanakan dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses ini meliputi seperti analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, serta monitoring dan tindak lanjut. Apa itu training evaluation, atau kita sebut evaluasi pelatihan? Ini adalah proses untuk menilai efektivitas program pelatihan, dan di dalam konteks syariah, evaluasi pelatihan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti yang pertama, ada evaluasi berdasarkan prinsip syariah, menilai sejauh mana pelatihan telah meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan apakah ada perubahan positif dalam sikap serta perilaku karyawan. Yang kedua, ada model evaluasi yang holistik, menggunakan model seperti Kirkpatrick yang mencakup tingkat reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil dengan penekanan pada dampak pelatihan terhadap akhlak dan etika kerja. Dan yang terakhir, ada tindak lanjut dan perbaikan. Untuk menggunakan hasil evakuasi untuk memperbaiki program pelatihan di masa mendatang dan memastikan bahwa pelatihan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi serta pengembangan spiritual karyawan. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi selama periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik, meningkatkan produktivitas, dan merencanakan pengembangan karyawan. Apa saja prinsip-prinsip penilaian kinerja? Yang pertama, ada objektivitas atau berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, ada keterbukaan, proses yang transparan bagi semua pihak. Dan yang ketiga, konsistensi, dilakukan secara merata di seluruh karyawan. Yang keempat, partisipasi, melibatkan karyawan dalam proses penilaian. Dan kelima, ada tindak lanjut, mengimplementasikan hasil penilaian untuk perbaikan. Dan apa saja tujuan penilaian kinerjanya? Yaitu ada pengukuran kinerja, menilai pencapaian tujuan. Yang kedua, pengembangan karyawan, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, ada umpan balik, memberikan informasi untuk perbaikan. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas seperti meningkatkan efisiensi kerja, dasar pengambilan keputusan untuk promosi dan penghargaan. Adapun metode penilaian kinerja, seperti metode ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode masa lalu dan metode masa depan. Metode prestasi masa lalu adalah menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil yang dicapai masa lalu. Kelebihannya seperti data yang jelas dan terukur dan memudahkan identifikasi tren kinerja. Yang kedua, ada metode masa depan atau
artinya menilai potensi karyawan untuk mencapai tujuan di masa depan. Kelebihannya adalah mengedepankan perkembangan dan potensi dan mendorong karyawan untuk berinovasi dan beradaptasi. Apa saja implementasi manajemen kinerja? Yaitu ada perencanaan untuk menetapkan tujuan dan indikator kinerja. Yang kedua ada pelaksanaan, melaksanakan penilaian secara terjadwal dan monitoring, mengawasi kemajuan karyawan dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir adalah evaluasi, menilai hasil penilaian dan merencanakan tindakan perbaikan. Apa saja hambatan di dalam penilaian kinerja? Ada 5, yaitu ada bias penilai. Penilaian dipengaruhi oleh persepsi subjektif. 2. Kurangnya keterampilan penilai. Penilai tidak terlatih dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, kurangnya data. Tidak adanya data yang cukup untuk mendukung penilaian. Yang keempat ada resistensi dari karyawan. Karyawan tidak menerima umpan balik dengan baik. Dan yang kelima, tidak ada tindak lanjut atau hasil penilaian tidak diimplementasikan dalam tindakan yang nyata. Apa itu manajemen penggajian syariah? Apa itu arti imbal jasa, upah ataupun gaji? Itu diartikan atau merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya atas kontribusi kerja terhadap perusahaan. Seluruh kenikmatan yang diterima karyawan dari perusahaan sebagai imbalan atas waktu dan tenaga atau pikiran yang diberikan untuk perusahaan. Macam-macam imbalan ada 2, yaitu ada imbalan langsung, pembayaran yang diterima secara langsung oleh karyawan seperti gaji pokok, bonus, dan insentif. Yang kedua ada imbalan tidak langsung, fasilitas atau tunjangan tambahan yang tidak berbentuk uang seperti asuransi kesehatan, tunjangan dan transportasi dan cuti. Contoh imbalan langsung. Yang pertama ada upah atau gaji pokok, yang kedua tunjangan tunai, yang ketiga THR dan gaji ke-14, 15 dan seterusnya. Yang keempat ada bonus, yang kelima ada insentif. Sedangkan contoh imbalan tidak langsung adalah fasilitas seperti transportasi, pemeliharaan kesehatan, yang kedua upah atau gaji yang diterima karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan, yang ketiga ada bantuan dan santunan untuk musibah, yang keempat bantuan biaya pendidikan cuma-cuma, yang kelima iuran jam sostek yang dibayarkan perusahaan, yang keenam iuran dana pensiun yang dibayarkan perusahaan, dan yang ketujuh premi asuransi jiwa dan banyak lainnya. Apa tujuan manajemen penggajian? Yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan karyawan, menawarkan gaji yang kompetitif untuk menarik talenta terbaik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja, memberikan imbalan yang sesuai dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dan yang ketiga, keadilan dan kepuasan karyawan, menjamin imbalan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada mendukung tujuan organisasi, paling imbalan dengan visi dan misi perusahaan. Imbalan jasa pada masa Rasulullah, contoh kasusnya seperti Rasulullah SAW memberikan imbalan yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti menggaji pekerja dengan upah yang setimpal. Prinsip syariahnya mengutamakan keadilan, transparansi, dan tidak ada eksploitasi dalam memberikan imbalan. Adapun ayat Al-Qur'annya tentang upah dan gaji yang benar. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa di dalam memberikan pekerjaan dan menetapkan upah, pemberi kerja harus mempertimbangkan kemampuan pekerjanya. Islam menekankan keadilan dalam beban kerja dan imbalan yang diberikannya. Yang kedua ada surah An-Nisa ayat 58.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk berlaku adil dan memberi hak-hak orang yang berhak menerimanya, termasuk upah dan gaji pekerja sesuai dengan kesepakatan dan kontribusinya. Dan yang ketiga ada di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yaitu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap mereka yang tidak adil di dalam transaksi, termasuk dalam memberikan upah atau gaji yang tidak sesuai dengan kontribusi atau kesepakatannya. Dan adapun hadisnya tentang upah dan gaji. Yang pertama ada hadis riwayat Al-Bukhari, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis ini menunjukkan pentingnya membayar upah pekerja tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh pekerjanya. Yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Majah, aku adalah lawan bagi 3 golongan pada hari kiamat: orang yang berjanji atas namaku lalu ia mengingkari janjinya, orang yang menjual orang yang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan orang yang mempekerjakan seseorang kemudian ia mengambil manfaat darinya tanpa membayarkan upahnya. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya. Allah akan menjadi lawan bagi orang yang berlaku tidak adil dengan tidak memberikan hak pekerja. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menganiaya saudaranya dalam hal kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah ia meminta maaf hari ini sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka akan diambil amal solehnya sesuai dengan kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal kebaikan, maka akan diambilkan dosa saudaranya untuk dipikulkan kepadanya. Hadis ini mengingatkan pentingnya berlaku adil dan tidak menzalimi pekerja dalam bentuk apapun, termasuk dalam pemberian upah yang layak dan adil. Sekian dari presentasi membahas ulang tentang manajemen sumber daya manusia dari saya, Jihan Sabrina. Jika salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.